dikutuklah oleh Allah dan disuruh pergi dari surga. Kenapa? Karena membangkang segala perintah Allah dan juga selalu tidak mau taat pada Allah, perintah Allah. Inilah yang membuat iblis pada awalnya makhluk surga tetapi tergelincir dari surga. Tetapi iblis mempunyai persyaratan bahwa iblis akan selalu mengganggu Adam dan anak-anak Adam tergelincir dan mengikuti apa jejak iblis. Maka kita kenal riwayat bagaimana Hawa, Adam memakan buah kuldi. Itulah dosa pertama manusia. Dosa pertama manusia yaitu Adam memakan buah kuldi. Sehingga Adam dan Hawa mau tidak mau harus pergi dari surga pada saat itu. Itulah contoh bagaimana ada sifat kesombongan, walaupun kita sepandai apapun, walaupun kita sepinter apapun, ilmu kita dibanding Tuhan belum apa-apanya. Seumpama ada berapa lautan, ditambah lagi berapa lautan, kita ilmunya satu tetes pun tidak ada. Maka sudah sewajarnya kita merendahkan hati. Dan kerendahan hati itu karena ikhlas. Inilah ikhlas, yaitu menghindari riya, mencari pujian. Jadi ketika kita membantu seorang, jangan sampai ada di hati kita riya, karena itu penyakit. Penyakit yang menggugurkan sebuah amalan kita di dalam kehidupan. Selanjutnya menghindari sum'ah, yaitu mencari pengakuan dari orang lain. Jadi ketika kita membantu seorang, kita mencari ada pengakuan dari mereka bahwa kita yang paling hebat, yang paling pandai, yang paling luar biasa, yang paling super. Inilah pengakuan. Jadi kita mencari sebuah pengakuan dari seorang. Maka apa yang kita lakukan terasa sia-sia karena kita punya sifat riya dan juga punya sifat di hati kita yaitu sum'ah. Ya, kita lanjutkan ya. Lanjutkan lalu seperti apa? Belajar ikhlas dalam Islam. Mengikhlaskan dengan amal. Amal ya, amal itu perbuatan. Jadi lakukan amal dengan ikhlas tanpa mengharap pujian dari orang lain. Jadi ketika kita melakukan apapun, membantu apapun, baik membantu misalnya membangun masjid, membangun jalan, membangun madrasah, membangun apapun, ikhlaskan dengan amal, perbuatan yang ikhlas. Lakukan amal dengan ikhlas tanpa mengharap pujian dari orang lain. Itulah bentuk bagaimana kita belajar ikhlas dalam Islam. Sudahkah kita mampu menerapkan ikhlas tersebut? Sudahkah kita ketika membantu seorang kita ikhlas tanpa pamrih, tanpa ingin mendapat pujian? Sudahkah seperti itu? Kalau kita belum bisa seperti itu, berarti kita masih mempunyai sifat-sifat yaitu riya, sum'ah, dan amal kita mencari pamrih, mencari pujian pada seorang, mencari pengakuan. Tapi kalau kita sudah bisa menghilangkan sifat riya, sum'ah, dan mengikhlaskan dengan amal, maka insya Allah kita sudah belajar ikhlas dalam Islam dan kita sudah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah bentuk ikhlas. Dan ikhlas yang tertinggi apa? Yaitu mengikhlaskan ibadah kita, sholat kita, hidup kita, mati kita untuk Allah SWT. Itulah ikhlas tertinggi. Inna sholati setuni sholat kula wa nusuki lan ibadah kula wa mahyaya lan gesang kula wa mamati lan mati kula lillahi rabbil alamin karena Allah Ta'ala. Itulah ikhlas yang sangat tinggi, yang paling luar biasa ketika jenengan kita sudah mampu ikhlas di dalam sholat kita, di dalam ibadah kita, di dalam hidup kita, di dalam mati kita sudah ikhlas karena Allah Ta'ala. Maka itulah sebuah keikhlasan tertinggi umat manusia. Maka dalam sholat kita selalu membaca hal semacam itu, membaca seperti itu. Kenapa? Karena itu keikhlasan yang sangat luar biasa. Lanjutnya